Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua. Aku inget lagi greetingnya. Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video sekarang, aku dapat request nih dari salah satu rekan guru kita, gitu ya. Assalamualaikum Mas Al, buat konten perubahan sosial dong untuk kelas 12 dan antropologi kelas 11. Hatur nuhun. Nah, supoko bahasanya beliau request pengen dibuatkan faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Kadang siswa bingung antara faktor penyebab dan pendorong. Nah, terima kasih Bapak sudah membuat request. Dengan senang hati, mari kita bahas faktor pendorong, penghambat, dan penyebab perubahan sosial. Let's go! Bicara tentang faktor penyebab perubahan sosial, berarti kita bicara tentang apa aja sih yang menyebabkan perubahan sosial. Jadi jangan lupa ya, perubahan sosial itu definisinya banyak banget, tapi intinya adalah masyarakat itu kondisinya berubah dari A menjadi B. Yang berubahnya itu ada yang bilang sistemnya yang berubah, ada yang bilang nilai normanya yang berubah, ada yang bilang karakteristik kepribadiannya yang berubah, ada yang bilang perilakunya yang berubah. Apapun yang berubah, ketika masyarakat itu berubah yang semula A menjadi B gitu ya, itu tuh namanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu nggak ujuk-ujuk kejadian gitu loh, nggak tiba-tiba ceplak dor kejadian gitu, nggak. Ada hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu kejadian. Jadi yang aku maksud penyebab di sini tuh kayak ini loh biang keroknya. Gara-gara ini terjadi perubahan sosial. Nah, nanti harus dibedakan dengan faktor pendorong. Kalau faktor pendorong tuh maksudnya gini, ini perubahan. Nah, ini adalah hal-hal yang ngebuat perubahannya itu semakin jadi gitu loh. Hal-hal yang ngedukung perubahan sosial. Jadi kalau penyebab itu biang keroknya, kenapa sih dia kejadian? Kalau pendorong tuh apa sih yang ngedukung gitu ya perubahannya itu jadi lancar? Gitu. Jadi yang satu penyebab, yang satu pendorong tuh yang ngedukung perubahannya jadi lancar. Sementara nanti penghambat, apa sih yang ngebuat perubahan sosial tuh jadi makin ketahan? Penghambat tuh ya. Apa sih yang nahan perubahan sosial tuh supaya kejadian? Kenapa sih atau kayak hal-hal yang ngebuat perubahan sosial tuh jadi makin terhambat, jadi lambat gitu loh. Ngalangin perubahan sosial. Itu maksudnya ya. Oke, kita mulai dengan faktor penyebab perubahan sosial dulu. Sebenarnya faktor penyebab, pendorong, dan penghambatnya itu banyak banget. Cuman yang bisa kita tarik simpulannya gitu ya, dari sekian banyak itu, ada 6 hal besar yang bisa menyebabkan, atau lebih tepatnya kayak umumnya menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama, itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Cuma udah jelas lah ya. Kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan udah nggak asing lah ya sama yang namanya motor listrik. Ya kan? Tuh kan motor listrik itu kan dari perkembangan ilmu pengetahuan juga toh. Harapan aku sih kedepannya akan lebih banyak kendaraan-kendaraan yang tidak lagi memanfaatkan energi minyak bumi gitu. Kita udah waktunya untuk transisi ke energi terbarukan lah ya. Mau sampai kapan kita pakai bensin terus gitu kan? Dan gitu males juga ngantri buat beli bensin. Aku pakai Pertamax dari dulu tuh salah satu alasannya tuh gara-gara males ngantri. Siapa yang mau ngantri? Nggak mau. Ilmu pengetahuan berkembang, masyarakat berubah gitu. Apalagi karena kita sekarang tinggal di masyarakat yang sudah disupport atau sudah didukung dengan sains. Beda dengan Dark Age yang benar-benar buta dan ngikutin agama tanpa bisa bertanya ini itu. Nah, yang kedua adalah jumlah penduduk. Lah Kang, jumlah penduduk gimana dongengnya bisa menyebabkan perubahan sosial? Lah bisa. Contoh kalau misalnya banyak orang yang meninggal dunia. Kerasa ya perubahannya? Bayanginnya satu kota gitu terus banyak orang meninggal dunia. Ingat gak tuh ceritanya Resident Evil? Resident Evil 1, 2, dan 3 yang si Raccoon City-nya tuh jadi ada zombie outbreak di satu kota. Kebayang lah perubahannya kayak gimana? Atau kebalik, misalnya terlalu banyak yang lahir. Nah, kalau terlalu banyak orang yang lahir juga ya jadi perkara tersendiri. Kalau terlalu banyak orang yang lahir kan, ya harus disekolahin. Berarti kan nanti banyak sekolah yang harus dibangun kalau yang semula penduduknya sedikit dari banyak gitu kan. Jadi banyak. Sekolah jadi harus dibangun, rumah sakit, supermarket gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pertentangan atau pemberontakan. Ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial. Ketika di satu masyarakat terjadi konflik, konflik ini nantinya akan mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk nantinya akan berubah juga. Gitu. Topik tentang konflik sosial dibahas di kelas 11. Jadi kalau teman-teman lupa,
Boleh request di bawah, tolong dibantu dibahas tentang dampaknya konflik sosial sini ya. Komen. Daripada satu video perubahan malah bahas konflik juga terpanjangan. Ya. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Ini mau udah jelas. K-pop. Itu yang lagi ngetrend sekarang tuh, Love and Deep Space. Siapa ayo yang main? Siapa ayo yang main? Ya nggak apa-apa sih. Lagian boyfriend virtual lebih bagus ya daripada boyfriend beneran, ya nggak, ciwi-ciwi. Ya, tentu saja kebudayaan dari luar Indonesia masuk, masyarakat Indonesia akan berubah gitu kan, karena ada kebudayaan asing yang ngerasa lebih cocok apa mereka lebih suka gitu ya. Peperangan itu nanti nyambung ke pertentangan atau pemberontakan. Cuman bedanya kalau pertentangan dan pemberontakan tidak selamanya berbentuk peperangan. Yang biasanya berbentuk peperangan itu sifatnya saling membunuh menggunakan senjata dan lain-lain. Gitu ya. Seperti yang terjadi di Israel dan Palestina atau di Rusia dan Ukraina, begitu pula negara Timur Tengah yang lain. Hobi mereka berantem, lu sumpah nggak ngerti. Orang pengen damai nih sih bu, dari berantem mulu dari zaman ke zaman. Nggak ngerti deh sumpah. Dan kalau misalnya kita ngelihat berita-berita tentang peperangan kayak gitu tuh udah bener-bener kayak udah saturated banget sama kepentingan politik agama gitu loh. Politik agama biasanya yang dijadiin bahan buat ngomporin pemberitaan tentang peperangan dimanapun peperangan itu berada. Kalau nggak politik agama, jadi kayak males ngikutinnya juga. Selanjutnya adalah bencana alam gitu ya. Tentu saja lah ya, bencana alam udah jelas lah. Terjadi longsor besar, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, masyarakat berubah tuh kan. Di Indonesia tuh tsunami besar salah satunya yang pernah kejadian di Aceh tahun 2004. Itu pernah terjadi tsunami. Selain itu gempa bumi di berbagai daerah gitu ya, juga banyak terjadi. Nah, keenam hal ini tuh ngebuat perubahan sosial jadi kejadian. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faktor pendorong. Nah, kalau faktor pendorong berarti gini, ini adalah hal-hal yang ngebuat perubahan yang sedang terjadi makin lancar. Ya. Pertama, kontak dengan budaya lain. Masih nyambung dengan tadi yang masalah pengaruh perubahan dari budaya lain gitu ya. Tapi ketika masyarakat di satu daerah itu kontak dengan budaya lainnya terbuka, itu akan ngebuat perubahan di masyarakat tersebut semakin nyata gitu loh. Contohnya teman-teman coba boleh main ke suku Baduy gitu ya, atau ke Kampung Naga di Tasik gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu tentang bagaimana masyarakat yang kontak dengan budaya lainnya terbatas, itu perubahan sosialnya juga agak terbatas gitu ya. Juga sikap menghargai karya orang lain. Ini juga penting. Bukan penting sih, lebih kayak ini juga mendorong perubahan sosial. Karena ketika karya orang lain itu dihargai, diterima oleh masyarakat, lambat laun dari karya tersebut masyarakat akan terinspirasi juga untuk berubah. Ya. Sistem pendidikan yang maju, ya tentu saja lah ya, pendidikan maju, masyarakat akan berubah karena expose masyarakat terhadap pengetahuan juga semakin terbuka dan semakin lebar. Gitu loh. Tentu saja sistem pendidikan yang maju itu bukan sistem pendidikan yang masukin sekolah lewat zonasi, tapi zonasinya berantakan. Keinginan untuk maju juga akan mengakibatkan perubahan sosial. Karena kalau masyarakat yang nggak pengen maju, ya mereka bakal jalan di tempat lah. Ya lihat masyarakat sendiri. Penduduk yang heterogen. Heterogen di sini adalah beragam. Ya, heterogen itu beragam, bervariasi. Lawannya tuh homogen. Homogen itu sejenis. Ya, penduduk yang heterogen akan mendorong perubahan sosial karena budaya yang berbeda langsung berkontak satu sama lain di satu masyarakat. Nah, ini topiknya ada di kelas 10 dan 11 tentang masyarakat multikultur. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin dibuatkan topik tentang masyarakat multikultur, komen ya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, ini jelas banget mengakibatkan perubahan sosial. Bayangin kalau misalnya teman-teman bete sama satu hal, masyarakat terus protes, terus si hal itu tuh diperbaiki. Nah itu loh maksudnya tuh. Sistem pelapisan terbuka. Nah ini dibahas di kelas 11 ya, tentang stratifikasi terbuka. Kalau lupa, komen. Nanti dibuatkan videonya, oke? Dan orientasi ke masa depan. Itu tuh menyambung sama nomor 4 tentang keinginan untuk maju. Gitu ya. Nah, sementara apa saja sih yang menghambat terjadinya perubahan sosial? Itu ada 7 faktor. Pertama, terhambatnya hubungan dengan masyarakat lain. Itu tuh lawannya yang tadi, terbukanya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang masyarakat yang terhambat hubungannya dengan masyarakat lain, coba cari suku bangsa di Indonesia yang tidak mau berhubungan banyak dengan masyarakat lain. Misalnya, tapi kalau Kampung Naga sih masih kehitung terbuka, cuma mereka emang protecting banget terhadap budaya aslinya. Tapi Baduy Dalam itu juga yang terhambat hubungannya dengan masyarakat lain, itu salah satunya Baduy Dalam. Gitu ya. Terus masyarakat yang bersikap tradisional.
Tradisional di sini maksudnya adalah kayak kalau udah dari sananya kayak gitu, ya udah kayak gitu nggak usah diubah. Nah itu tradisional tuh kayak gitu. Menghargai tradisi kayak kalau dari sananya kayak gitu ya udah kayak gitu. Gitu lah. Selanjutnya pendidikan yang rendah. Gitu kan. Masih ada loh teman-teman di luar sana sekelompok manusia hebat yang mengatakan, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujung-ujungnya di dapur sama di rumah. Masih ada loh orang kayak gitu. Sumpah. Makanya bahkan aku aja kaget masih ada manusia kayak gitu di abad ke-21 tahun 2024. Gak ngerti deh. Ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi? Ada ya orang punya pendapat kayak gitu. Aneh. Cuman sekarang tuh perempuan harus bisa sekolah tinggi loh. Karena perempuan juga harus bisa berdikari. Nggak bisa perempuan selamanya bergantung sama suami. Mending kalau suaminya bener. Ya kan? Gimana kalau suaminya kena musibah misalnya, kan kita nggak tahu ya. Seenggaknya kalau perempuannya sudah bisa berdiri kaki sendiri, pinter tuh kan nggak dengan mudahnya dibegoin sama orang tuh kan. Masa zaman sekarang perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Lah, pendapat apa kayak gitu? Kalau ada yang punya pendapat kayak gitu, jitak aja. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. Nah, ini dalam sosiologi disebut juga sebagai vested interest, ya. Si kepentingan yang tertanam kuat ini nih dalam sosiologi itu disebut juga dengan dalam sosiologi kepentingan tertanam kuat itu disebut juga vested interest. Nah, vested interest ini adalah ketika sekelompok pihak tertentu itu punya kepentingan tertentu tertanam kuat sehingga mereka dengan sengaja menghalangi perubahan sosial. Gitu loh. Kalau kita mah nyebutnya ada udang di balik batu, vested interest tuh gitu ya. Ada kepentingan tertentu yang ngebuat mereka tuh nggak mau kondisinya tuh berubah. Gitu. Ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. Karena salah satu risiko atau dampak negatif dari perubahan sosial adalah ada potensi integrasi yang sudah berjalan itu akan goyah, bahkan runtuh gitu. Kenapa? Karena bisa jadi nilai dan norma yang sebelumnya berlaku dan membuat masyarakatnya terintegrasi, karena berubah bisa jadi integrasi itu hilang. Tapi sekali lagi integrasi itu nggak berarti hilang terus nggak bisa dibangun lagi gitu loh. Ketika integrasi sosial itu runtuh menjadi disintegrasi bukan berarti masyarakatnya selesai. Tapi disintegrasi tersebut bisa ditangani dengan melakukan adjustment nilai dan norma lagi, perubahan nilai dan norma lagi sehingga tercipta nilai norma baru yang membentuk integrasi baru. Jadi disintegrasi itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Ketika terjadi disintegrasi, nilai dan norma juga bisa berubah, masyarakat bisa berubah sehingga terbentuk integrasi yang baru. Nah, tapi ketika ada masyarakat yang takut karena integrasi yang sudah ada akan goyah, ini juga akan menghambat perubahan sosial. Juga terjadi prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, gitu ya. Waktu Kang Aldi dulu SMP dan SMA, terutama SMA kelas 10 sih ya. Tapi waktu SMP dulu tuh karena kan sekelompok Kang Aldi dulu terlibat banget sama kelompok-kelompok agama yang fundamentalis ya. Jadi yang kayak wah pokoknya kalau yang bukan nggak sependapat sama kita tuh salah. Tipe-tipe orang yang kayak kalau lu nggak sependapat sama gue teh kamu auto kafir, kamu auto bid'ah, kamu auto apa segala rupa musyrik gitu ya. Waktu dulu tuh kelas 7, 8, 9 dan 10 tuh Kang Aldi sempat terlibat juga dalam kelompok-kelompok kayak gitu. Nah, kelompok-kelompok fundamentalis kayak gitu itu bener-bener punya prasangka jelek banget sama hal-hal yang nggak sama atau nggak sependapat sama mereka. Gitu ya, kalau pengen lihat kelompok-kelompok kayak gitu, lihat nanti setiap pemilu juga pasti ada kok orang-orang yang gunain agama terus bilang kalau kamu tidak memilih calon pemilih tertentu kamu auto kafir pir. Nah gitu biasanya ya. Nah, orang-orang yang punya prasangka jelek terhadap budaya asing biasanya akan menghambat perubahan sosial. Dan terakhir juga ada hambatan ideologis gitu ya. Nah, ketika ideologi suatu negara itu menghambat perubahan yang terjadi di negara tersebut karena bertentangan dengan ideologi. Misalnya, Indonesia dengan ideologi Pancasila dengan terbuka menolak pengaruh-pengaruh komunisme dan liberalisme yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Misalnya, seks bebas atau membolehkan adanya ateis di Indonesia. Gitu, itu kan suatu hal yang buat orang Indonesia tuh nggak bisa karena ideologi kita menghambat terjadinya perubahan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, recap kita hari ini adalah kalau penyebab perubahan sosial berarti itu biang keroknya perubahan. Kalau pendorong berarti ini perubahan yang udah ada, ini yang lancarinnya. Sementara kalau penghambat, ini hal-hal yang ngehalangin perubahannya supaya jadi lancar. Tapi ingat ya, perubahan sosial itu tidak bisa dihentikan karena itu adalah suatu keniscayaan yang terjadi di masyarakat.
Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa kalau ada komen atau request konten tinggal langsung komen. Oke? Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.